Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 yang akan membahas tentang reaksi nuklir bagian 2, di mana anggota kelompoknya terdiri dari Alin Welningsih, Amisa Bawamenewi, saya sendiri Frenarito Melnix, Miftahur Rahmi, Rozikin, Sintasari Oktavia, dan Faizatul Usfa. Next. Baiklah, untuk bab 1 atau pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Sintasari Oktavia. Kepada Sinta disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang yang pertama, fenomena radioaktivitas adalah beberapa atom yang memiliki inti atom yang tidak stabil dan sewaktu-waktu dapat mengemisikan partikel. Yang kedua, zat yang mengandung inti yang tidak stabil disebut zat radioaktif. Yang ketiga, inti yang tidak stabil akan mengemisikan partikel-partikel tertentu melalui proses yang disebut sebagai reaksi inti atau reaksi nuklir. Yang keempat, reaksi nuklir ada yang terjadi secara spontan, adapun yang secara buatan. Next. Selanjutnya rumusan masalah. 1. Bagaimana energi ambang untuk reaksi endoergik? Yang kedua, bagaimana penampang reaksi nuklir? Yang ketiga, bagaimana lintasan bebas rata-rata pada reaksi nuklir? Yang terakhir, bagaimana laju reaksi nuklir? Next. Selanjutnya, tujuan penulisan. 1. Menganalisis energi ambang untuk reaksi endoergik. 2. Menganalisis penampang reaksi nuklir. 3. Menganalisis lintasan bebas rata-rata pada reaksi nuklir. 4. Menganalisis laju reaksi nuklir. Next. Selanjutnya, manfaat penulisan. Manfaat penulisan bagi pembaca ialah dapat menjadikan sumber rujukan atau referensi dalam memecahkan permasalahan fisika. Bagi penulis, yaitu memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah fisika inti. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sintasari Oktavia yang telah menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Selanjutnya langsung ke pembahasan yaitu bab 2 yang akan dijelaskan oleh Amisa Bawamenewi. Kepada Amisa disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang energi ambang untuk reaksi endoergik. Jadi, energi minimum yang diperlukan oleh reaksi endoergik ini disebut energi ambang. Dalam reaksi endoergik ini sekurang-kurangnya sama dengan minus Q. Ini harus dalam bentuk energi kinetik proyektif. Nah, fraksinya yaitu M per M ditambah M besar dikali E besar kali A. Jadi energi kinetik proyektif diperlukan untuk translasi inti senyawanya. Nah, rumus dalam energi dalam SKPM ini adalah K1 action sama dengan 1/2 M rad kali V kuadrat, di mana M rad ini adalah M rad sama dengan MX kali M besar X per MX ditambah M besar X. Oke, next selanjutnya. Nah, energi yang diperlukan dalam SKPM ini yaitu KI aksen sama dengan lebih besar atau sama dengan mutlak Q atau 1/2 kali MX kali M besar X per MX ditambah M besar X.
dikali V kuadrat lebih besar atau sama dengan mutlak Q. Terus 1/2 mx V kuadrat lebih besar atau sama dengan mx ditambah m besar x per m besar x mutlak Q. Atau sama atau lebih besar atau sama dengan 1 ditambah mx per m besar x dikali mutlak Q. Jadi 1/2 mx V kuadrat sama dengan kx, sama dengan energi kinetik. Maka dari rumusan di atas itu, maka dapat didapatkan kx lebih besar atau sama dengan 1 ditambah mx per m besar x kali mutlak Q. Nah, didapatkan persamaan energi ambangnya yaitu kx min sama dengan 1 ditambah mx per m besar x mutlak Q. Selanjutnya, jadi hasil yang diperoleh dari menggunakan SKL yaitu kuadrat KY sama dengan A kurang lebih akar A kuadrat ditambah B, di mana A sama dengan akar MX kali MY kali KX per M besar Y ditambah M kecil Y cos theta. B dikurang KX kali MY dikurang MS ditambah MY Q per MY besar ditambah MY kecil. Dengan meningkatkan energi kinetik KX, reaksi akan terjadi pada suatu harga minimum dengan kondisi A kuadrat ditambah B sama dengan 0, yaitu KX theta sama dengan min Q kali M besar Y ditambah M kecil Y per MY ditambah MY kecil dikurang MX dikurang atau dikali MX dikali MY per M besar Y sin kuadrat. Selanjutnya, jadi dari rumusan di atas itu, maka diperoleh persamaannya yaitu KX MN sama dengan min Q kali MX ditambah MX kecil dikurang Q per C kuadrat per MX dikurang Q per C kuadrat. Maka persamaan dari Q itu dapat ditulis sebagai berikut, yaitu KX min sama dengan min Q kali MX besar ditambah MX kecil per MX besar sama dengan min Q kali 1 ditambah MX kecil per MX besar. Selanjutnya, nah, dalam sistem laboratorium energi kinetik total timbul dari energi kinetik partikel datang saja, yaitu K-lab sama dengan 1/2 mx Vx kuadrat. Dalam sistem pusat massa atau Center of Mass Coordinate System atau CMCS, kedua partikel dan inti X dan X besar bergerak dalam memberi kontribusi pada energi kinetik total. Yaitu selanjutnya yaitu ini KCM sama dengan 1/2 mx kali V dikurang V besar kuadrat ditambah 1/2 mx besar kali V kuadrat sama dengan mx besar dibagi mx kecil ditambah mx besar dikali K-lab. Sehingga kecepatan pusat massa yaitu V sama dengan mx per mx ditambah mx besar kali Vx. Maka dapat didapat
Q berharga negatif sebesar KCm ditambah Q lebih besar atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amisa Bawamenewi yang telah menyampaikan materi tentang bagian A. Selanjutnya yang bagian B yaitu tentang penampang reaksi nuklir yang akan disampaikan oleh Faizatul Usfa. Kepada Faiza, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Amisa, yaitu yang B, penampang reaksi nuklir. Untuk menyatakan peluang partikel penembak akan berinteraksi dengan inti target, maka digunakanlah ide penampang. Nah, penampang ini merupakan ukuran kemungkinan interaksi antara partikel datang dengan inti target. Seperti yang ada pada gambar, itu slide-nya. Jika terdapat N partikel dalam berkas penembak, maka dN-nya bisa dihitung dN per N sama dengan NA atau DX per A, maka hasilnya N atau DX. Jika DN itu memiliki harga negatif, maka tinggal ditambahkan tanda negatifnya saja. Kemudian hasil integrasi antara persamaan 20 ini menjadi N sama dengan N0 E pangkat min N atau X. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Faizatul Usfa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Miftahur Rahmi. Kepada Miftahur Rahmi, disilakan. Baiklah, saya selanjutnya akan membahas mengenai lintasan bebas rata-rata, di mana untuk lintasan benda rata-rata lambda sebuah partikel dalam material ialah jarak rata-rata yang ditempuhnya dalam material sebelum mengalami interaksi. Nah, untuk menghitung lintasan bebas rata-rata yang dinyatakan dengan lambda dapat diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu A, pada suatu saat molekul gas diam kecuali suatu molekul yang selalu bergerak. Lalu yang kedua, molekul yang bergerak memiliki laju. Nah, yang ketiga, molekul-molekul yang berbentuk bola dengan jari-jari R. Kemudian yang keempat, pada saat tumbukan jarak pusat tumbukan adalah 2R. Dan yang terakhir yaitu molekul yang bertumbukan satu dianggap membesar menjadi berjari-jari dua row dan yang lain mengecil menjadi titik. Nah, selanjutnya untuk luas penampang tumbukan to adalah persamaannya yaitu to sama dengan 4pi rho kuadrat. Nah, sementara untuk jumlah tumbukan dalam volume silinder, jumlah tumbukan persatuan waktu atau frekuensi tumbukan Z yaitu Z sama dengan N torsi dikali V. Nah, untuk jarak rata-rata antara tumbukan yaitu lambda sama dengan 1 per torsi kali N. Sementara untuk jumlah tumbukan dalam volume silinder yang dilewati molekul yaitu sama dengan N dikalikan torsi dikali VT. Nah, untuk jarak rata-rata antara tumbukan atau lintasan bebas rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dalam waktu T dibagi dengan jumlah tumbukan dalam rentangan waktu tersebut, di mana akan sama dengan lambda sama dengan V dikali T per torsi N dikali V. Nah, sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miftahur Rahmi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya Alin Welningsih. Silakan kepada Alin Welningsih yang menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang laju reaksi. Laju reaksi itu adalah jumlah reaksi nuklir yang berlangsung per satuan waktu.
di mana dimisalkan P itu adalah kecepatan partikel di dalam berkas dengan kerapatan Q per satuan volume. Nah, untuk berkas ini dijatuhkan pada lempeng material dengan ketebalan T, luas dengan luas permukaannya itulah A, dan memiliki N atom persamaan volume. Nah, untuk material penampang ini adalah TO, di mana maka laju reaksinya itu dapat dilihat pada persamaan RR sama dengan Q V dikali N TO T dikali A. Nah, untuk flux V didefinisikan sebagai jumlah partikel yang melewati suatu satuan luas dalam satuan waktu. Dalam kasus ini I itu sama dengan Q dikali V. Untuk TA sama dengan V, volume dari materialnya dapat dirumuskan dengan R dikali R sama dengan P dikali TO dikali N. Nah, untuk perkalian N dan TO disebut sebagai penampang makroskopik atau sigma dinyatakan dalam sigmanya, maka persamaannya diperoleh R dikali R sama dengan P dikali sigma kali V. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alin Welningsi yang telah menyampaikan materinya. Nah, di sini saya sebagai moderator dapat menyimpulkan materinya, yaitu yang pertama, dalam sistem pusat massa atau Center of Mass Coordinate System atau CMCS, kedua partikel dan inti X kecil dan X besar bergerak dan memberi kontribusi pada energi kinetik total atau KCM yang dipengaruhi oleh kecepatan pusat massa. Yang kedua, penampang hampir semua reaksi nuklir bergantung pada energi partikel yang datang. Maksud saya. Yang ketiga, jarak rata-rata antara tumbukan atau lintasan bebas rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dalam waktu T dibagi dengan jumlah tumbukan dalam rentang waktu yang tersebut. Yang keempat, laju reaksi adalah jumlah reaksi nuklir yang langsung per satuan waktu. Next. Nah, adapun saran dari kami, yaitu dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dari kelompok 3 mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan makalah ini agar dalam penulisan makalah ke depannya bisa lebih baik lagi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.